Hai teman-teman, apakah kalian sering melihat para seniman menggambar hanya menggunakan pensilnya saja? Kira-kira apa ya nama tekniknya? Yap, bener banget. Namanya adalah teknik mengarsir. Tentunya teman-teman semua yang datang ke sini sudah jelas ya ingin belajar mengenai teknik arsiran. Disclaimer terlebih dahulu, media pembelajaran ini dibuat untuk anak dengan fase D, yaitu anak dengan umur sekitar 12-15 tahun, atau untuk murid kelas 7 SMP. Melalui media ini, kami akan memberikan informasi dan materi yang berguna serta mudah dipahami. Kami juga akan memberikan berbagai contoh dan latihan untuk membantu Anda dalam menguasai materi yang akan diajarkan. Tapi, gimana kalau misalkan umurnya kurang dari fase tersebut? Tidak apa-apa. Yang penting, kamu berminat untuk mempelajari materi tersebut. Yuk, kita langsung bahas saja. Kira-kira apa sih teknik arsir itu? Teknik arsir adalah aktivitas menggambar dengan cara menggunakan unsur arsir atau garis yang terputus-putus. Garis tersebut digoreskan secara teratur dan berulang-ulang hingga setiap garis saling menumpuk dan dapat digunakan untuk menciptakan efek gelap terang, plastisitas, dan volume. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa saja yang mendasari dari teknik arsir? Yap, betul banget, yaitu pencahayaan dan bayangan. Kalian harus tahu arah datangnya cahaya yang nantinya dapat menentukan keberadaan bayangan. Lalu, yang kedua adalah ketebalan. Ketebalan dari pensil juga dapat mempengaruhi loh untuk menentukan ketebalan dari bayangan itu sendiri, seperti yang ada pada contoh gambar. Lalu yang ketiga, dalam teknik arsir juga memperhatikan kerapihan loh, karena jika kertas kalian kotor akan mempengaruhi hasil dari gambar. Maka dari itu, kalian bisa menggunakan half glove agar kertas yang kalian gunakan tidak kotor. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari teknik arsir? Mari kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama ada teknik hatching, yaitu teknik satu arah seperti pada gambar berikut ini. Caranya dengan membuat gambar garis sejajar dengan cara berurutan. Saat menggunakan teknik ini, kalian harus memperhatikan jarak antar garis, sebab semakin rapat dan padat garisnya, maka hasil arsirannya juga akan semakin bagus. Lalu yang kedua ada cross hatching, yaitu teknik arsiran silang seperti pada gambar berikut ini. Teknik ini mirip dengan teknik arsir searah, namun pada teknik ini kemudian dibutuhkan sebuah sapuan tambahan dengan arah yang berlawanan sehingga arsir kemudian akan berbentuk silang. Teknik ini umumnya digunakan dalam pembuatan gambar permukaan yang akan memiliki karakter halus dan karakter kasar. Lalu yang ketiga ada circulism atau garis arsiran melingkar. Teknik arsir circulism ini merupakan suatu teknik arsiran dengan menggunakan bentuk-bentuk lingkaran kecil secara beruntun. Biasanya digunakan untuk mengarsir pada gambar wajah seseorang. Lalu yang keempat ada teknik stippling, yaitu teknik titik-titik. Caranya adalah dengan membuat kerapatan titik yang berbeda pada suatu bidang. Teknik ini kemudian berfungsi dalam menajamkan efek gelap terang pada suatu gambar. Nah, tadi itu merupakan jenis-jenis dari teknik mengarsir. Sekarang kita akan memasuki media alat yang digunakan dalam teknik mengarsir. Kira-kira apa saja yang digunakan dalam teknik mengarsir? Yang pertama, tentunya ada pensil. Pensil merupakan alat utama yang paling dibutuhkan dalam menggambar dengan teknik apapun. Lalu ada kertas gambar. Untuk hasil gambar terbaik, gunakan sketchbook dengan permukaan yang halus. Lalu yang ketiga, ada penghapus.
ketika kita membuat kesalahan atau membuat gradasi warna terang atau gelap yang kurang tepat, sehingga kita harus menyediakan penghapus yang tajam dan juga tumpul. Lalu yang keempat ada cotton bud. Alat ini akan sangat berguna. Hal ini dikarenakan cotton bud berfungsi dalam menghaluskan arsiran permukaan pensil agar gambar terlihat lebih merata. Lalu yang terakhir ada half glove. Alat ini berfungsi agar kertas yang kalian gunakan tidak kotor ketika tangan kalian bergesekan dengan kertas. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian latihan mendasar untuk melatih kemampuan kalian dalam menguasai teknik arsir. Yang pertama, kalian membuat barisan kotak yang nantinya akan diisi dengan jenis pensil yang berbeda. Di sini aku akan menggunakan pensil 2B dan 6B. Nah, untuk mengetahui ketebalan yang dihasilkan dari jenis pensil tersebut, kita akan mengisi di kedua kotak tersebut dengan pensil yang berbeda. Maka, hasil ketebalan yang diciptakan akan berbeda juga. Nah, selanjutnya jika kalian sudah membuat kotak, kalian buat lagi di bawahnya kotak dengan komposisi ketebalan dari jenis pensil tersebut. Misalnya saja, saya akan menggunakan pensil 2B dan kita akan melihat pensil 2B tersebut bisa menghasilkan berapa ketebalan yang berbeda ketika kalian lebih menekankan pensil tersebut. Nah, jika kalian sudah melakukan latihan sebelumnya, sekarang kalian bisa membuatnya dengan menambahkan bentuk objek untuk dapat menentukan arah gelap terang dengan menggunakan beberapa jenis pensil. Misalnya, untuk membuat sketsa kalian menggunakan pensil dengan jenis H, lalu mempertegas outlet garis tebal tipisnya dengan menggunakan jenis pensil yang berbeda lagi, seperti 2B. Lalu, untuk mengarsir bayangan, di sini saya menggunakan 2B, 4B, dan 6B agar memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pengertian dari teknik arsir, hal yang mendasari teknik mengarsir, media alat yang digunakan dalam teknik arsir, dan jenis-jenis teknik arsir, serta latihan yang bisa kalian praktekkan untuk menguasai kemampuan tersebut. Sekarang kalian bisa mempraktekannya lagi dan mengikuti contoh-contoh yang sudah saya berikan. Sampai jumpa!